Apa kata orang soleh itu? Ketika aku katakan aku dijamin oleh Allah, masih kamu ragukan. Tapi ketika aku bilang aku dijamin oleh manusia, kamu meyakini itu. Maka saya akan mengulang makmum saya kepada panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu Bakar bin Hatta alayya wa qawmina bi tawfiqi wa innahu la yuhibbu Allah. Puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini malam keberapa ini Bapak Ibu? Ke-8. Malam ke-8 kita masih diberikan kesehatan, hidayah untuk melaksanakan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain, dan Allah memberikan kemudahan. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mewariskan kepada kita sumber kebahagiaan perkembangan hidup agar senantiasa kita ini terarah, senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa mengetahui jalan yang terang, jalan yang lurus, jalan yang tidak tersesat. Maka oleh Allah, kita sebagai umat Islam harusnya senantiasa terpedomi, senantiasa terarah, senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah, sehingga tidak tersesat, tidak gelisah, tidak galau, tidak merana dan sebagainya. Itu sikap sifat seorang muslim. Bapak Ibu rahimahumullah, kalau kemarin seperti di malam Selasa, itu sungguh luar biasa bahwa umur kita ini bisa mencapai 4.000 tahun, bisa mencapai 8.000 tahun, dan bisa mencapai hanya 70 tahun, bisa nyampe hanya 50 tahun, tergantung dari amal ibadah kita. Yang paling bisa memanjangkan keberkahan umur kita, umur secara rohani, itu hanya di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Maka ketika Rasulullah ini gelisah, risau akan umur umatnya yang terlampau pendek dibanding umur umat-umat terdahulu, maka di bulan Ramadan Allah memberikan bonus 1 bulan ini bisa bertambah umur rohani kita menjadi 83, sekian. Jadi secara hitung-hitungan hitung-hitungan umur KTP mungkin hanya nyampe 70 atau lebih saja. Tapi kalau hitung-hitungan masuk di Ramadan, berapa banyak kita memenuhi bulan Ramadan, dan kita bisa mempergunakan Ramadan sebaik-baiknya, ternyata umur kita bisa nyampe ribuan tahun. Karena di Lailatul Qadar khairun min alfi Allah. Panjenengan mau umurnya ya apa yang ada di KTP, atau kita mau dilipatkan ketika kita mempergunakan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Kalau itu Allah ini masuk ke-8. Siapa yang sudah bertadarus membaca Al-Qur'annya sampai juz 8, angkat tangan.
Yang belum mulai tangan. Yang sudah 2 juz. 3 juz. 4 juz. 5 juz. 6 juz. 7 juz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu, yang target sebulan hatam sekali katangan. Target sebulan hatam sekali. Target 2 kali katangan. Target 2 kali. Target 3 kali. Target 4 kali. Enggak target. Ini artinya ketika kita sudah memulai paling tidak dengan bertadarus. Ini paling tidak dengan bertadarus membaca Al-Quran yang paling mudah, pahalanya insya Allah banyak dilipat. Maka Allah pada malam hari ini tema kita kalimat Fabasyir Busro, kabar gembira. Al-Quran itu membawa kabar gembira bagi orang yang beriman, bagi orang Islam. Nah, kabar gembira kita Bapak Ibu, panjenengan sudah bahagia menurut dari. Pertanyaannya, sudah bahagia atau belum? Kalau dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu sebagai bapak tauhid, Nabi yang menjadi panutan tentang ketauhidan itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu itu perjalanannya mencari Tuhan, meskipun dalam hatinya yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Dalam kisah dalam Al-Quran juga disebutkan di surah Al-An'am ayat 76 sampai 78. Falamma janna alaihi laylu, ketika datang malam, ro'a kaukaba, Nabi Ibrahim melihat bintang, kemudian mengatakan ini Tuhan. Ketika tenggelam, ini bukan Tuhanku karena saya tidak menyukai yang tenggelam. Kemudian ro'a, setelah melihat bintang, melihat apa lagi di surah Al-An'am? Ra'al qamara bazighan, melihat bulan, ini Tuhan. Kemudian juga tenggelam, maka ini bukan Tuhan. Kemudian melihat matahari, Ra'al samsa bazighatan, melihat matahari, ini lebih besar, ini Tuhan. Dalam tenggelam. Ini perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Ada pasir yang mengatakan ketika melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, ini sudah ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Rasulullah dari perjalanan ini sekarang sudah selesai pencarian Tuhan itu, dan kita tidak susah-susah lagi siapa Tuhan kita. Allah sudah menunjukkan dalam Al-Quran, Rasulullah juga sudah menerangkan bahwa Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini maka Bapak Ibu, sekarang sampai saat ini siapa yang masih pencarian Tuhan, jangan-jangan ada target di bulan Ramadan karena belum yakin bahwa Tuhan kita. Belum ada target. Maka pencarian Tuhan ini sudah selesai, dan kita hanya menerima Allah adalah Tuhan kita. Sudah selesai. Di titik itu kita sudah selesai. Ya, Allah Tuhan kita. Tapi oleh itu kadang keyakinan kita kepada Allah ini masih
masih perlu diuji, masih perlu dibuktikan. Contoh Agung saja. Agung. Siap-siap Agung ini panjenengan tahu ya, Agung ini rumahnya tahu, kemudian biayanya seperti ini. Gemuk apa kurus? Agung gemuk apa kurus? Kurus. Gemuk. Artinya bahagia atau menderita? Bahagia. Kebahagiaan Pak Agung ini siapa yang menjamin? Artinya ketika kita mendengar menjamin, pasti lihat pekerjaannya apa. Pekerjaannya Pak Agung yang tahu katanya. Kata Pak Agung kerja di mana? Tahu. Di pengecoran. Pak Agung ini yang kerja di pengecoran. Ketika kita tanya, Pak Agung, siapa yang memenuhi kebutuhan panjenengan setiap hari? Ya, ketika kita tanya Pak Agung, siapa yang memenuhi kebutuhan panjenengan setiap hari? Jawabnya sudah apa ya? Benar? Alhamdulillah. Yang memenuhi kebutuhan hidup, itu dari pekerjaan itu bisa memenuhi kebutuhan hidup. Siapa yang memenuhi? Pak Tanto. Ketika panjenengan mendengar Pak Agung kerja memenuhi Pak Tanto, artinya bulanannya dapat dari Pak Tanto. Bukan bulanan, tambahan ribuan dari Pak Tanto. Panjenengan bertanya lagi nomor itu. Sudah nggak bertanya. Sekarang Anto kita tanya dulu Anto. Bapak Ibu, siapa yang tahu kerjanya Pak Anto? Ada nih. Ketika saya tanya Pak Anto, siapa yang mencukupi kebutuhan jenengan? Gak pernah bekerja di rumah terus. Ketika menjawab Allah paling mengalsan dari kalian. Ya. Ketika kita tanya seseorang, siapa yang memenuhi kebutuhan setiap hari? Ketika dia menjawab Allah, mungkin kita memandang sebelah mata. Tapi ketika dijawab yang memenuhi kebutuhanku seseorang, mungkin kita sudah yakin benar. Dan ini kisah ini waktu itu terjadi. Terjadi disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Budi. Ini kisah disampaikan ayatnya kepada Syekh Ramadan Al-Budi. Ceritanya ada orang soleh di dekat masjid. Dia pindah, kemudian pindah dari suatu desa ke tempat ini, contohnya yang tinggal di sebelah masjid. Dia rutin ke masjid. Maka selain bertemu dengan jamaah masjid, sama sang imam ditanya asal usulnya, kemudian pekerjaannya dan lain sebagainya. Singkat cerita, ditanyalah, siapa yang memenuhi kebutuhanmu dan pekerjaanmu apa? Yang memenuhi kebutuhan saya Allah. Sang imam belum yakin dengan jawabannya. Mosok Gusti Allah menjamin. Meskipun itu ada keimanan, tapi belum 100%. Kemudian berjalan selama waktu. Ditanya lagi orang soleh tadi itu, siapa yang memenuhi kebutuhanmu? Allah. Percaya. Kemudian untuk ketiga kalinya bertanya, siapa yang memenuhi kebutuhanmu? Saya dijamin sekian lira atau di kita rupiah, taruhlah 2 juta. 2 juta sudah cukup, saya dijamin 2 juta setiap bulan oleh si A. Oh, kalau itu saya sudah pernah. Artinya kamu sudah ada yang menjamin. Apa kata orang soleh tadi itu? Ketika aku katakan aku dijamin
oleh Allah masih kamu ragukan. Tapi ketika aku bilang aku dijamin oleh manusia, kamu meyakini itu, maka saya akan mengulang makmum saya kepada panjenengan. Artinya dia mengatakan bahwa keimanannya masih belum matang. Ketika kita dijamin oleh Allah, kita ragukan. Tapi ketika dijamin oleh manusia, kita yakin. Terjadi apa buatan terjadi? Panjenengan buka surah semut An-Nahl ayat 35. Fama bikum min nikmatin min Allah. Sesungguhnya nikmat panjenengan yang panjenengan rasakan itu dari Allah. Nikmat yang panjenengan rasakan itu dari Allah. Tapi kalau kita mendengar contoh saja kita sendiri, ketika bertanya kepada seseorang, siapa yang menjamin kamu? Allah. Kadang kita ini belum yakin. Mesti ada. Itu untuk diri kita sendiri. Ketika ada seseorang kita tanya, kok yang menjamin Allah? Mesti kita masih ada keraguan. Tapi kalau sudah dijamin manusia, maka kita lebih mantap. Di mana Bapak Ibu ketika garwani dengan tekoki sesuk nang napa wis dijamin oleh Gusti Allah. Panjenengan tesih ragu napa mboten? Ibu-ibu tesih ragu napa mboten? Ragu. Ketika ditanya Pak, besok hari Sabtu sudah waktunya rapotan. Mantap yang mana? Mantap yang rapotan apa tanggungan Allah? Ibu-ibu mau? Yang bapak yakin, yang penting yakin. Ini karena ibu-ibu seorang suami itu akan kuat ketika dikuatkan seorang istri. Dan sekuat-kuatnya suami itu bisa goyah kalau istrinya tidak mendukung. Karena peran istri ini sungguh sangat besar bagi keberhasilan seorang suami. Maka Bapak Ibu rahimahullah, dari kisah itu mari betul-betul kita yakini Allah itu Maha Kuasa. Jangan melogikakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dilogikakan. Tidak bisa dilogikakan. Contoh Bapak Ibu, ketika panjenengan makan di rumah makan yang belum tahu harganya. Setelah makan dapat nota, kok delalah bayarnya itu mahal. Satu porsinya taruhlah 75.000. Belum apa belum? Belum. Ketika panjenengan sedekah banyak. Pernahkah panjenengan merasakan belum dari sedekah yang banyak itu? Makan kebanyakan, makan terlalu mahal dengan sedekah kopean. Belum putih makan terlalu mahal, nopo sedekah sing kopean. Ketika panjenengan sedekah kopean, gelisah, nopo nyaman, nopo senang. Oke, menurut panjenengan saudara kita itu sudah saudara saya itu banyak. Ketika panjenengan merasakan kebanyakan sedekah itu, panjenengan merasakan senang nopo sedih. Panjenengan bisa rasakan, yang belum mencoba silakan dicoba untuk di bulan Ramadan. Panjenengan merasakan sedekah yang banyak. Ya. Kalau selama ini sedikit, besok diperbanyak dan rasakan belum kok gembira. Oke, itu artinya sisi dalam diri kita ini ada sisi yang suci yaitu fitrah. Fitrah itu senantiasa mengarahkan kita kepada kebaikan. Dan hawa nafsu kita mengarahkan kepada keburukan. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kembali ke judul kebahagiaan. Fabashirhum, berikanlah kabar gembira. Kalau kita belum gembira, belum bahagia, maka kita mari kita cari kebahagiaan yang tidak semu, kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang semu itu artinya setiap panjenengan bertambah usia itu bertambah kesenangannya. Itu artinya semu.
kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang ulang-alik, tapi kebahagiaan yang hakiki. Yang kita cari sekarang kebahagiaan yang hakiki. Kalau panjenengan sudah merasakan saya sekarang sudah bahagia, kebahagiaan panjenengan itu semu atau hakiki? Kebahagiaan menipu atau kebahagiaan yang betul-betul bahagia? Oke. Nih, kebahagiaan yang semu ya seperti apa? Kebahagiaan yang semu itu contoh ketika kita masih kecil, ya, ketika kita masih kecil, semangat anak kecil itu apa? Mainan. Oke. Ketika sudah besar, dia nggak senang lagi dengan mainan. Artinya mainan itu adalah kebahagiaan yang semu. Ketika beranjak dewasa, remaja, anggaplah sekarang HP lah, ya. Setiap orang itu mesti punya HP. Oke. Panjenengan masih punya Nokia yang kecil, zaman dulu Nokia berapa ya? 3939 ya. Dibanding dengan Imo, tahu HP Imo? Yang pertama HP besar QWERTY, QWERTY Imo. Itu sudah bangga. Panjenengan bawa Nokia yang jadul, saya bawa Imo. Yang bawa Imo itu sudah senangnya luar biasa. Tapi ketika Imo sudah lewat, datanglah Vivo, datanglah Samsung, sing gawa Evercross, sing gawa Imo, isin. Sing bangga yang bawa Samsung, yang bawa Oppo, yang bawa Vivo. Muncul ekor, ya, muncul ekor yang bawa Samsung, yang bawa Vivo, isin. Ketika muncul ekor. Nah, ketika panjenengan membawa Samsung di antara orang-orang yang lebih jadul, dan senang. Tapi kesenangan itu hilang ketika dibanding dengan iPhone. Artinya kebahagiaan itu kebahagiaan yang semu. Nah, jangan-jangan kita bahagia ini kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak hakiki, kebahagiaan yang menipu. Seperti kata-kata mutiara, laisa kullu ma yaqa'u dhahaban. Tidak semua yang mengkilau itu emas. Laisa kullu ma yaqa'u dhahaban. Bukan semua yang mengeluarkan cahaya berkilau kinclong itu emas. Contohnya apa? Sing berkilau tapi bukan emas. Kaca. Secara kocok bis. Sing nanti bersami bisa berada kocok pecah itu yang kena sinar. Kita mengkilap-kilap pada emas dengan cerai pecahan kocok. Jadi laisa kullu ma yaqa'u dhahaban. Tidak semua yang berkilau itu emas. Jangan sampai kita sekarang bahagia seakan-akan berkilau, tapi kita ini menyenangi pecahan. Ya Allah. Terus apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan yang hakiki itu? Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mendekatkan diri kepada, ketika kita merasa dekat kepada Allah. Panjenengan kalau sudah dekat kepada Allah, apapun kondisi panjenengan itu hanya mau senang. Tidak punya harta benda duniawi, tapi kalau dekat kepada Allah, insya Allah senang, insya Allah tentram. Maka Bapak Ibu rahimahullah, sering sekali kita sampaikan, kalau kita takut kepada makhluk silahkan pergi, silahkan menjauh. Tapi kalau kita ingin terhindar dari azabnya Allah, dari murkanya Allah, mendekat. Semakin kita menjauh, semakin diazab oleh Allah. Nah, kalau kita takut dengan azab Allah, takut dengan siksaan Allah, mendekatlah kepada Allah. Tapi kalau panjenengan takut dengan kemarahannya Pak Rasis, tidak jauh. Hindari jauh. Oke. Tapi kalau takut dengan kemarahannya Allah, jangan menjauh. Semakin panjenengan menjauh, semakin celaka. Maka untuk menghindari azab Allah, untuk menghindari siksa Allah, mendekat. Mendekat kepada Allah. Ini. Ketika kita bisa merasakan kedekatan kita kepada Allah, itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Panjenengan sudah tidak lagi mengharapkan pujian manusia. Panjenengan tidak lagi
redup, tidak lagi luluh ketika dicaci manusia. Pujian dengan pujian tidak bangga, dengan caci yang tidak lagi kecil hati. Karena tujuannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai rahimahullah, jangan sampai kita salah mencari tujuan. Tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kon dekat itu maka Ibu rahimahullah, kalau uang materi menjauhkan kita dari Allah, itu bukan rizki. Oke? Kalau uang menjauhkan panjenengan dari Allah, jenengan gak ada harta. Tapi kalau Gusti Allah kok terbit, artinya ini bukan rizki. Ini aja. Ini bukan rizki, tapi ini maka rizki itu apa? Yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita mencari rezeki. Talabul rizki fil ardi walakinna rizqa fis sama. Mencari rezeki itu di dunia. Gitu? Panjenengan boleh rezeki di dunia loh. Tapi panggenan rezeki itu pundi? Langit. Sing nyepok rezeki Gusti Allah. Kita panjenengan mau muter di dunia, boleh rezeki kepanggil nomor badan. Karena yang megang rezeki itu Allah, tempatnya di langit. Dengan boleh di dunia, rezeki itu dipegang oleh Allah di langit. Maka bisa turun hanya ketika kita dirikan Allah, ketika Allah ridhokan akan diri kita. Ya, Allah, maka tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusahanya ikhtiarnya di dunia, tapi yakinnya hanya Allah yang memegang rezeki. Boleh bekerja apapun di kantor, ya ini ikhtiar duniawi, tapi dalam hatinya harus yakin aku bersandar kepada Allah. Aku bersandar kepada Allah. Misalnya orang digaji sesasi, tetap nyaman, pakai tangan kosong. Artinya dia tidak akan apa? Keimanan kepada Allah dan Tuhan sudah mantap, sudah ada. Maka bekerja dengan perusahaan, bekerja dengan siapapun itu hanya ikhtiar dunia. Tapi harus disadarkan yang memberikan kita kesehatan, mencukupi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyandarkan kepada orang. Ya, bekerjanya harus, tak mungkin kita menyandarkan kepada orang kemudian tidak bekerja, tidak membayar orangnya kan itu. Tetap bekerja harus, tetap bekerja, tapi pesan menyandarkan diri kita kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan kemudian bahwa itu rahimahullah, panjenengan ini diberi rezeki oleh Allah. Yakin bahwa benar? Yakin. Panjenengan diberi rezeki oleh Allah langsung mau berangsur-angsur. Langsung mau berangsur-angsur. Langsung. Berangsur-angsur. Karena Allah tahu tiba-tiba panjenengan ini dikira langsung tidak. Kira misalnya tiba-tiba panjenengan dikira langsung, nah pakai berat pesanan bilang. Sesuk bingung teh. Allah sudah mengatur besar kayak kan nanti tadi. Maka Allah lebih tahu dari panjenengan. Kebutuhan panjenengan itu sampai umur itu kan maka rezeki tekan ini dulu tak bagi-bagi. Kata panjenengan bagi kebutuhan putrane. Kira bagi SD kali SMP SMA sampai nomor benten. Ya, sama dengan panjenengan bagi-bagi kebutuhan uang jajan anaknya sama. Allah juga bagi-bagi panjenengan. Oh ini mampu, atau ini mampu mengelola uang 100.000. Oh ini mampu mengelola uang 1 juta. Ini mampu mengelola uang 500 juta. Artinya mampu mengelola itu dia bisa mana prioritas, mana yang terbaik, mana yang paling utama. Kalau yang mampunya mengelola uang 1 juta dikasih 500 juta, mungkin nggak bisa ngapa-ngapa, ngewel. Maka Allah ini mampunya 1 juta sudah dikelola. Cuma kadang kitanya tidak
sabar. Kita mungkin kitanya yang tidak sabar. Padahal Allah sudah tahu, seperti panjenengan kalau SD ku Romewis itu kan gitu. Sama kelas kita SD dikasih Allah 2000. Kitanya yang nggak sabar minta jatah anak SMA. Ini ngomong jatah rezeki kita ini sudah ditetap oleh Allah dan tidak tertukar. Cuma Allah memberikan berangsur dibagi sampai batas itu, sampai batas akhir hayat kita ini dibagi. Maka keyakinan ini harus ada dalam diri kita Allah, yaitu bahwa rezeki kita letaknya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berikhtiar. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita ini berangsur-angsur. Kemudian Bapak Ibu, masih di surah Semut, An-Naml ayat pas-pasan itu 18 19. Inna'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Coba panjenengan ke masjid lah, musyawarah boleh apa menemukan alat yang canggih untuk menghitung nikmatnya Allah. Mampu nggak? Kalau alat untuk menghitung suara mungkin sudah ada, oke? Menghitung suara pilihan mungkin sudah ada. Tapi kalau alat untuk menghitung nikmatnya Allah, sakit banget. Ini yang teknik Allah menciptakan alat untuk menghitung nikmatnya Allah. Yang Allah katakan ratu Tuhan tidak bisa kalian menghitung nikmat kita, nikmatku. Itu artinya Bapak Ibu, panjenengan merasakan nikmat Allah dari kapan sampai kapan? Yang dijawab bisa panjenengan sudah diberikan rezeki oleh Allah, nikmat oleh Allah dari kapan? Dari lahir, dari minut fatin, dari masih berbentuk air, dari nutfah alaqah mudghah, itu sudah rezeki. Kita ngomong dari situ Allah sudah berikan rezekinya sampai kita mati, dan kita tidak dimatikan kalau masih ada rezeki kita yang belum terbayarkan. Artinya dari panjenengan belum minta, Allah sudah memberikan rezeki itu. Panjenengan dikembangkan dari nutfah alaqah mudghah, kemudian menjadi bayi lengkap semuanya, kemudian sampai lahir. Panjenengan pernah berusaha untuk menjadi besar di dalam kandungan itu? Tidak ada. Semuanya campur tangan Allah, tidak ada campur tangan manusia. Tapi ketika sudah besar, sudah balik kita diberikan pilihan ingin taat atau maksiat, ngaji apa boten ngaji bakal tadi pilihan ngaji pola ini adalah takdir Allah, tapi takdir yang ada campur tangan panjenengan. Ada takdir yang tanpa campur tangan panjenengan. Panjenengan tidak diminta memilih dari rahim siapa panjenengan dilahirkan. Allah nggak perlu bertanya. Allah tidak butuh campur tangan kita. Kamu lahir dari seorang ini, kamu lahir dari sini, kamu lahir di negara ini, kamu lahir di sini. Kita nggak bisa pilih itu. Tapi kalau aku mau ngaji orang ngaji, itu ada campur tangan kita. Itu ada campur tangan kita. Panjenengan ingin sedekah atau nggak sedekah, itu campur tangan kita. Jangan mengatakan yang aku harus sedekah oleh takdir Gusti Allah, yang aku beli oleh takdir Gusti Allah. Kalau aku mencuri juga takdirnya Allah, kalau aku baik juga takdirnya Allah. Tidak. Untuk hal itu ada campur tangan manusia, ada campur tangan di kita. Panjenengan mau mencuri dan tidak mencuri itu pilihan panjenengan. Tapi kalau yang baik-baik datangnya dari Allah, tapi yang buruk-buruk itu dari kita. Oke, Bapak Ibu dan Bapak ini bisa di ilmoni bahwa setiap perbuatan yang buruk dari kita
itu datangnya dari kita sendiri. Itu pilihan kita. Kita bisa memilih kok. Tadi hujan jam berapa Pak? Pak, hujan asal apa hujan? Jam 5. Nah, jam 5 hujan. Pilihan panjenengan warna rumah warna masjid. Itu sama warna panjenengan. Mau di rumah yang monggo bisa, di masjid juga bisa. Itu takdir tapi Allah berikan pilihan kepada kita. Itu Allah. Kemudian kita sambung keyakinan kita kepada Allah. Tadi keyakinan bahwa yang memelihara kita, yang mencukupi kebutuhan kita adalah Allah. Ini sedikit demi sedikit akan dihilangkan. Dunia akan dibawa kepada zaman yang sering disebut dengan zaman postmodernisme. Apa itu zaman postmodernisme, Bapak Ibu? Menghilangkan kebenaran kepada yang mutlak. Zaman postmodernisme. Dunia dikenalkan itu saat ini. Yang mana apa? Dikenalkan apa? Menghilangkan kebenaran mutlak. Kebenaran yang absolut itu tidak ada. Padahal kalau kita ketahui kebenaran yang mutlak, yang absolut bagi kita itu ada atau tidak? Ada. Siapa? Allah. Kebenaran mutlak, kebenaran absolut itu di zaman yang akan datang, zaman postmodernisme itu akan dihilangkan. Kebenaran tidak lagi penting. Kebenaran tidak lagi penting karena kebenaran mutlak kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu, itu orang tidak bisa mempet ini benar, ini sama, karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Artinya kita tidak harus percaya kepada Allah, kita tidak harus percaya kepada Al-Quran, kita tidak harus percaya kepada agama. Tapi kalau saat ini, Bapak Ibu, kita masih meyakini yang datang dari Allah itu mutlak. Nah, itu jangan sampai hilang. Terus panjenengan pegang sampai anak cucu bahwa ada kebenaran yang mutlak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan dari sumber-sumber agama. Itu mutlak kebenarannya. Itu mutlak kebenarannya. Nah, di zaman ini, Bapak Ibu, ini akan merasa kebenaran secara absolut tidak ada. Kebenaran yang mutlak tidak ada. Kebenaran kepada yang mutlak tidak ada. Kebenaran mutlak tidak ada. Sehingga yang ada, Bapak Ibu, kebenaran relatif. Maka sering kita sebut dengan relativisme. Kebenaran itu relatif. Contoh relatif itu masing-masing kita punya pendapat itu baik dan itu buruk, itu boleh. Contoh meja ini. Meja ini menurut Mas Fajar paling bagus. Yang Mas Fajar gitu. Tapi bagi Pak Eko mungkin kurang, warnanya kurang hitam, warnanya kurang kuning. Itu sah-sah saja. Itu kebenaran menurut bagusnya meja ini. Kemudian bagusnya meja ini menurut Pak Osman mungkin beda, kurang tinggi atau kurang pendek. Artinya tidak ada kebenaran yang mutlak, kebenaran itu relatif. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, peran agama dihilangkan. Karena relatif, baik menurut panjenengan belum tentu baik menurut saya. Tapi kalau kita masih memegang absolut, mutlak, kebenaran mutlak, siapapun akan mengatakan itu baik. Tapi ketika ini sudah tidak ada, maka kebenaran itu masing-masing kita berbeda, rusak dunia. Rusak, karena tidak ada aturan yang paten. Nah, kita ini bisa seperti ini, Bapak Ibu, karena ada aturan yang paten, yaitu Al-Quran. Panjenengan apa? Harus puasa nahan lapar dari fajar sampai tenggelam matahari. Kenapa? Karena kita masih meyakini bahwa perintah puasa ini kebenarannya mutlak. Nah, besok akan datang masa
yang mana Al-Quran ini sudah tidak dianggap lagi kemutlakannya, sudah relatif. Maka orang-orang yang hidup di zaman atau di hari kiamat itu adalah seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya orang. Dan ini akan terjadi oleh Allah. Maka jangan sampai kita lepas anak-anak kita untuk mengikuti zaman ini. Seakan-akan baik, ya zaman ini seakan-akan baik, zaman postmodernis. Tidak ada kebenaran yang absolut, ya semuanya relatif. Ini seakan-akan baik tapi menghancurkan. Bagaimana tidak ada undang-undang, tidak ada aturan yang pakem, yang paten. Ini. Maka tadi saya sampaikan bahwa menyandarkan diri kita kepada Allah itu mutlak, ya tidak bisa ditawar. Kalau kita ingin bahagia, sandarkan kebutuhan kita, sandarkan diri kita kepada Allah. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Nah sekarang kan panjenengan bergantung kepada Allah itu mantap atau minggir-minggir. Kalau Allah sudah yakin memberikan panjenengan pegangan, nah panjenengan pegangnya mau yakin atau minggir-minggir. Ini oleh maka agama kita dalam pertaruhan, ya. Oke lah agama Islam secara KTP, tapi untuk pengamalannya ini dihancurkan. Ini dihancurkan. Artinya kita sudah tidak lagi absolut, tidak memegangi agama itu secara kencang, ya. Hanya sekedarnya, hanya sekedarnya. Semoga dari jamaah kita ini yang sering hadir di pengajian atau tausiah dari banyak ustadz ini bisa menambah kekuatan keimanannya, khazanah keilmuannya, sehingga kita senantiasa waspada dengan ancaman-ancaman yang akan datang. Maka ada istilah Bapak Ibu rahimahullah, kebanyakan manusia itu akan rusak. Kebanyakan manusia itu akan rusak disebabkan oleh pemimpin yang rusak. Pemimpin yang rusak itu disebabkan dari ulama yang rusak. Ulama yang rusak itu, ulama yang seperti apa? Mencintai dunia, mencintai dunia. Maka sekarang banyak orang itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari mana saja, yang mana menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti pidato atau ceramah dari Syekh Ramadan Al-Budi juga. Beliau mengatakan, saya takut. Beliau yang Ramadan mengatakan, saya takut jangan-jangan besok di neraka saya dijadikan satu dengan Firman, saya dijadikan satu dengan Namrud, dan saya dijadikan satu dengan raja-raja yang lain yang mengatakan dirinya Tuhan, yang mengatakan dirinya lebih baik, yang mengatakan dirinya lebih kuat. Kenapa? Ketika ada seorang alim, ulama, kemudian mendapatkan pujian dari orang banyak, ini tinggi hati, sombong, maka ditakutkan orang alim, orang yang punya pengetahuan agama, kemudian mendapatkan sanjungan dari manusia, dia merasa sombong. Maka bisa jadi di neraka dia dijadikan satu dengan Fir'aun karena kesombongannya. Seorang ulama dijadikan satu dengan Fir'aun. Kira-kira di surga nomor berapa? Di neraka. Karena apa? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Maka Bapak Ibu rahimahullah, menyandarkan diri kita kepada Allah itu kunci kebahagiaan yang hakiki. Kalau tadi Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kita tugas kita sekarang mencari kebahagiaan. Bagaimana kita ini bahagia? Maka kuncinya satu, sandarkan semuanya kepada Allah. Kalau panjenengan sudah berusaha menyandarkan kok belum bahagia, artinya masih ada yang kurang, masih ada yang sudah saya sedekah tapi kok belum. Katanya sedekah itu menjauhkan dari bahaya, barulah menjauhkan dari kegelisahan, menjauhkan dari ABCD semuanya. Tapi aku sudah bersedekah tapi masih
ada yang aku beri zakat, maka ini ada yang kemudian konsep yang kedua Bapak Ibu, mencari dunia dengan amal akhirat. Oke, mencari dunia dengan amal akhirat. Amalan akhirat Anda sudah paham, sudah tahu lah. Oke, dengan beramal baik, sedekah, kemudian berkata baik, oke, sholat sunnahnya dikerjakan, wajibnya dikerjakan. Oke, ini kita sholat, kita bersedekah, kita berbuat baik, kita menolong. Oke, ada nggak dampaknya kepada kehidupan dunia? Itu nomor ada banyak. Maka mencari dunia dengan amal akhirat. Dunia tidak harus dikejar dengan amal dunia. Oke. Ini kalau kebanyakan orang untuk mencari dunia, maka kerjakan amal dunia. Tapi kalau kita umat Islam yang meyakini bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, mencari dunia dengan amal akhirat. Tidak masuk logika lagi. Oke. Boleh dunia ya kalau harus berusaha dunia. Bagaimana bisa amal dunia kalau dicari dengan amalan? Tapi masih merasakan. Kemudian kita ini Bapak Ibu, ya kita ini mahal atau murah diri kita ini? Diri kita ini mahal atau murah? Itu tergantung keyakinan kita kepada Allah. Yang kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa Allah telah membeli diri kita itu dengan surga. Artinya diri panjenengan itu mahal atau murah? Mahal. Karena Allah sudah membeli diri kita dengan surga. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau diri panjenengan mau dibayari orang dengan 1 juta, 100 juta, 500 juta, itu murah. Karena Allah sudah membeli kita dengan surga. Tapi panjenengan malah ikut apa kehendak manusia, karena nyata 500 juta nyata. Tapi Allah membeli kita dengan jannah, dengan surganya, masih keimanan, masih dalam keyakinan. Ini yang sering menjerumuskan kita, bahwa kita tidak sadar Allah telah membeli kita itu dengan surga kalau kita taat. Dan Allah juga akan membeli kita dengan neraka kalau kita iman. Contohnya maksiat apa? Yang tunduk kepada manusia. Dalam artian tunduk peribadatan, mengikuti manusia, baik dan buruknya maksiatnya juga diikuti. Banyak masih teringat pembunuhan seorang hakim di Medan. Itu yang bunuh siapa? Otak pembunuhan siapa? Istrinya. Karena apa? Motifnya ingin menguasai hartanya. Artinya dia membeli dirinya itu dengan murah. Padahal Allah memberikan mereka surga, tapi beli Allah beli mereka dengan mahal, tapi mereka juga dengan murah. Bayangkan seorang suaminya hakim, hakim PN, kemudian seorang istri ini akan diceraikan, kemudian buat skenario membunuh suaminya agar hartanya semuanya dia mati. Masih ingat tahun berapa itu? Di Medan. Artinya sudah di luar nalar kita, dan dia dihukum hukuman mati. Ketika mendapat vonis hukuman mati, dia juga masih berargumen, masih merasa benar, masih merasa benar. Ini loh, kalau setan itu sudah merasuki kita, membawa kita tidak baik-baik sampai kita ini hancur. Tidak cuma menyesal, kalau kita ini sudah digoda oleh setan, setan akan menghancurkan kita itu sampai sedasar-dasarnya, menghancurkan kita sampai kebun. Tidak baik-baik, setan tidak akan kasihan kepada panjenengan. Kalau setan sudah menjerumuskan kita, akan dijerumuskan sehabis-habisnya. Maka perlu diingat Bapak Ibu, mari kalau Allah sudah membeli kita dengan surga, mari keyakinan kita kepada Allah kita bayar. Keyakinan kita kepada Allah kita bayar. Jangan sampai keyakinan kepada Allah kita hanya setengah-setengah.
Coba panjenengan rasakan selama ini kurang baik mana, ya kurang baik mana Allah terhadap kita. Apapun yang kita rasakan, kondisi kita ini sudah terbaik. Mungkin menurut nafsu kita, masih kurang. Tapi bagi Allah sudah yang terbaik. Allah sudah membagi rezeki kita, kesehatan kita, kebutuhan kita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini momen Bapak Ibu sering kita ulang-ulang memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menempatkan satu malam ini yang disampaikan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan bertadarus, dengan amal soleh, dengan apapun di bulan Ramadan ini semuanya baik. Dengan itu hubungan kita kepada Allah semakin baik dan menjadi modal kita 11 bulan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu rahimahullah, Allah membukakan hati kita, Allah memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita kemudahan dalam ketaatan, dalam ketundukan, dalam kepasrahan, dalam kepasrahan. Karena Bapak Ibu, mungkin kita ini sudah tidak menyekutukan Allah dengan berhala. Betul-betul. Satu surau belai sesaji, belai tumbal dan sebagainya untuk berhala di sini tidak ada. Kemudian untuk pohon beringin, animisme, dinamisme sudah ada. Kita sudah tidak menyekutukan Allah dengan itu. Tapi jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan kesombongan kita. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan kemampuan diri kita. Kan aku mampu. Itu adalah menyekutukan Allah dengan diri kita, dengan kesombongan kita. Tapi kita tidak merasa menyekutukan Allah dengan hal lain. Maka Bapak Ibu Allah, semoga kita diberikan kesadaran betul kemudahan dalam kepasrahan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya Bapak Ibu, bahwa diri kita ini semuanya dijamin oleh Allah. Pasrahkan semuanya, lebih percaya kepada Allah. Apapun profesi panjenengan, tapi sadarkan bahwa yang mencukupi kebutuhan saya adalah Allah. Kalau kita jabatan lagi itu belum kita anak dan sebagainya, anak yang soleh, yang tidak soleh, yang soleh itu dikasih 500 saja sudah. Sisa yang tidak soleh yang menghabiskan harta orang tuanya, puluhan juta juga habis, bisa kita lihat realitanya kan gitu. Maka yang sejatinya sing bukannya wali dewi, sing cukup itu Allah. Coba kan dengan gaji banyak sampai sakit-sakitan. Ya, artinya yang mencukupkan diri kita adalah Allah. Maka keyakinan itu yang saya sampaikan oleh Ibu, kita sadarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada begitu yang dengan sesama manusia. Kemudian letak rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bahwa Allah telah membeli diri kita dengan surga. Artinya kita maaf, jangan mudah-mudah menyebut dengan lain. Karena